Saya sesungguhnya apa ya? Kalau bilang orang membui apa ya? Orang yang tidak percayaan lah ya. Jadi saya banyak sekali ya. Kalau bilang malang melintang ya pernah gitu. Mana mencari ilmu ya, pernah. Gitu. Tapi kalau tisnya ilmu itu belum saya dapatkan gitu. Jadi semuanya hambar, sepertinya tidak ada apa-apa, tidak. Mindsetnya bahwa kita akan mendapatkan ketenangan secara lahir dan batin. Dari sana timbullah peluang-peluang, pikiran-pikiran yang positif. Contohnya saya yang begitu borosnya, saya mampu memilah-milah mana kosnya untuk ini, mana kosnya untuk ini, dan itu berjalan seperti biasa, tidak ada beban. Akhirnya dari sana orang melihat nilai positifnya, memberikan peluang kepada saya. Jadi saya juga selalu tekankan ketika Pak Jero membawa banyak member RK, saya selalu, Pak Jero, apakah sudah diberikan pemahaman tentang, sudah, oke. Karena saya tidak mau mereka terinspirasi dengan kayak mendadak gitu, kayak dapat lotre itu enggak. Jadi mereka tetap masih bekerja, mereka bersosialisasi, dari sana akan ada peluang, dari sana akan ada kesempatan, dan kita diberikan satu peluang yang mungkin tidak kita harapkan, tapi yang memang dibutuhkan. RK itu tahu kebutuhan kita gitu. RK itu tahu kebutuhan kita. Betul sekali. Ya. Jadi RK itu tidak sesuai kadang-kadang dengan kemauan yang benar-benar yang didasari oleh nafsu dan ego kita. Enggak, mereka nggak mau. Kalau saya mau gitu, saya minta istri 5 gitu kan, istri saya marah-marah jadinya. RK tahu itu tidak bagus, makanya tidak dikasih gitu kan. akhirnya ya yang dibutuhkan saya adalah ini. RK tahu kebutuhan itu, dan saya mendapatkannya dengan secara keajaiban. Datang banyak penawaran. Kalau dulu kita harus bekerja 1 bulan tuh baru dapat 20 juta ya. Saya dulu kerja di Bangkok, gaji saya 25 juta per bulan, dan itu harus mati-matian kerja memang. Saya harus ke jalan ke seluruh Asia Tenggara baru dapat gaji sekian. Dan sekarang saya cuman di rumah, saya cuman ngobrol A, B, C, D dengan orang, mereka transaksi 120 juta, 150 juta dalam 1-2 minggu saya bisa dapatkan gitu. Jadi luar biasa. Tapi itu ya memang tidak terencanakan gitu. Saya juga tidak mencari, saya hanya ngobrol seperti biasa, dan tiba-tiba mereka juga meminta itu. Sampai anak saya juga kemarin saya bilang, kamu aja jadi ini perantara. Saya cuma ngomong, saya dapat orderan lahan sekian, saya bilang anak saya, kamu nego dulu sama dia. Dia nego, kamu udah dapat komisi, sudah, ya udah selesai. Ya, umurnya baru 22, lumayan komisinya 33 juta kan. Untuk anak semuda itu kan lumayan. Bukan lumayan lagi, Pak. Di Jawa lebih daripada lumayan. Jadi mindset peserta baru, peserta lama, dan yang sudah mengenal RK, pastikan dulu ketika Anda ikut RK itu adalah mencari ketenangan, kebahagiaan, dan dari sana kesempatan itu datang, peluang itu datang. Jadi RK itu adalah pintu gerbangnya. Terserah kita mau jalan masuk atau kita diam di pintu gerbang, itu pelaku yang tahu. Tetapi Anda akan bisa merasakan walaupun Anda belum ikut, melihat videonya Mas Yunus, Anda melakukan sedikit demi sedikit apa yang di advice-nya atau saran-saran dari Mas Guru, ya pasti akan ada keajaiban jika Anda niatkan untuk ke sana. Niatkan, visualisasikan, dan rasakan, pasti tercipta, pasti terjadi. Sebenarnya saya juga sudah selalu bilang kepada teman-teman bahwa kita bisa menjadi kaya, uang bisa datang kepada diri kita ketika kita dalam keadaan tenang, bahagia, damai. Itu sudah sering, setiap pelatihan sudah saya sampaikan, di gambar juga, di foto uang. Uang itu mulai dari 100.000 sampai itu sebenarnya sudah, Pak. Tapi mungkin karena teman-teman banyak sekali masalah, banyak lagi tanggungan, akhirnya enggak masuk kan gitu. Intinya yang ada dan niatnya, aku berkah langsung kaya, Padahal jelas RK itu adalah terapi mental kaya dengan teknik meditasi dan pernafasan. Hasilnya apa? Sehat. Baru ketika orang sehat kan tenang, Pak. Baru kaya, Pak. Kaya nomor 2 malah di situ, hasil nomor 2. Yang ketiga baru bahagia.
Nah, itu memang seperti itu. Tapi ya kembali lagi. Nah, Pak Gede ini adalah orang yang bisa ngoncei, bisa mengupas. Jadi teman-teman sebenarnya gini, jangan RK itu jangan ditelan mentah-mentah, sama lah kayak pelajaran agama kan itu. Kalau ditelan mentah-mentah akan menimbulkan suatu hal yang kurang baik. Sama RK juga seperti itu. Kalau ditelan mentah-mentah. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika latihan latihan RK itu dicari tesnya. Jangan hanya wis aku jaga jam 11 langsung RK. Enggak seperti itu. Melainkan tesnya ber-RK itu dicari, didapatkan, oh disitulah poinnya. Ketika tes sudah ada, disitulah yang namanya rasa muncul. Ketika rasa muncul, diolahlah. Karena gini, seperti ini. Semua itu adalah kendaraan, Pak. Semua ada kendaraan. Contoh seperti orang mancing. Orang mancing pasti membutuhkan umpan. Tapi kalau sudah dia mendapatkan ikan, apakah umpan perlu, Pak? Nggak perlu kan? Sama. Metode itu jangan dipakai selamanya. Metode itu hanya sebuah kendaraan. Kalau Anda belum menemukan tes hidup kan tenang, bahagia, santai, bermanfaat. Itu kan tesnya hidup, Pak, sebenarnya. Sebelum menemukan itu, ya berarti butuh kendaraan. Sama, makanya kalau secara umum kendaraannya adalah agama, kan gitu. Nah, di sini ada yang memakai kendaraan RK. Kalau sudah dapat itu, ya kalau sudah bisa mengontrol, tidak marah-marah lagi, sebenarnya nggak perlu. Jadi meditasi itu tidak perlu dijadikan sebuah metode seumur hidup. Nah, itu berarti orang bodoh gitu loh. Orang bodoh yang akan terus, sudah sampai tujuan masih naik mobil, kan seperti itu ya. Ya udah, tujuannya kan di luar mobil, Pak. Kita mau ke Bedugul nih, mau ke Bedugul, pasti naik mobil. Ya, mobil. Kalau sudah nyampe di Bedugul, pasti kita keluar dari mobil. Akan tahu, oh di Bedugul ada A, oh ada B, oh indah banget. Tetapi kalau kita masih ngugemi, masih memegang meditasi, ya ini tujuan, keliru, Pak. Tujuannya hidup itu bukan meditasinya, bukan pernafasannya, bukan ritual ritual syariatnya, bukan, tapi hasilnya di situ. Seperti tadi. Makanya Pak Gede ngomong, Mas, RK itu ternyata tidak membuat kaya. Akhirnya saya juga merenung, Pak. Iya, akhirnya dapat analogi yang seperti ini. Kita mau ke Bedugul, naik mobil. Kalau kita di dalam mobil terus, apa rasanya? Sumpek, pengap, lapar karena warungnya di luar, ya kan? Dan kita tidak bisa merasakan keindahan di Bedugul, di luar. Ya kita harus keluar dari metode itu, gitu loh. Dari mobil itu, gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Tapi pengetahuan seperti ini, teman-teman, banyak sekali orang itu memaknai bahwa mohon maaf, kendaraan itu adalah tujuan. Salah. Itu hanya orang yang mohon maaf pengetahuannya kurang. Tujuan meditasi itu bukan tujuan, Pak. Hasil dari meditasi lah tujuan. Beragama itu bukan tujuan. Hasil dari beragama itulah tujuan. Sebenarnya seperti itu, teman-teman. Itu, Pak, yang saya dapat ketika dengan Pak Gede, Mas. Akhirnya saya, oh iya, itu seperti itu. Makanya mohon maaf, tidak heran Pak Gede sudah menemukan tesnya, akhirnya mohon maaf malas. Karena sudah mendapat tesnya, sudah bisa mengolah gitu loh, Pak. Makanya saya jawab itu RK bukan tujuan. Tujuannya kan bukan RK toh, Pak. Hasil dari RK kan. Nah, kalian sudah menemukan tesnya, tapi teman-teman jangan mencoba-coba. Kalau belum mendapatkan tesnya, males. Akhirnya nggak ada hukum aksi reaksi, nggak ada hukum law cause and effect, hukum sebab akibat, kan gitu, Pak De. Kira-kira bener nggak analogi saya kira-kira? Jadi yang perlu juga ditekankan ketika Anda ber-RK pasti banyak masalah lah. Pasti akan ada masalah yang datang dan itu menunjukkan kedewasaan Anda dalam bermeditasi, apa sudah masuk atau belum. Jadi
setelah saya mendapatkan beberapa keajaiban, banyak juga terjadi, banyak yang curang dengan hasil bisnis gitu kan. Ada malah yang tidak memberikan walaupun dijanjikan gitu kan. Ada malah itu seperti itu, dia dijanjikan. Saya bilang ya udahlah, itu bukan rezeki saya. Saya selalu percaya bahwa sesuatu yang tidak sempat saya dapatkan, yang walaupun itu sudah dijanjikan orang untuk saya, itu bukan hak saya, itu bukan punya saya. Punya saya mungkin lebih besar dan benar. Jadi walaupun ada ini cerita bahwa pembeli dan penjual gitu, saya perantara. Si penjual bilang, nanti kalau deal saya kasih 100 juta. Oh, nggak usah, kasih saja 5% dari nilai transaksi, biar Anda tidak, negonya tidak tidak setengah-setengah lah gitu. Jadi ketika deal ya bilang, oh, saya nggak ngasih karena hasil penjualan saya murah ya. Itu sebenarnya resiko penjual, murah ya tetap keluarkanlah komisinya kan. Tapi ketika itu dia tidak mau, malah dia minta pembeli yang memberikan, saya dikasih sangat jauh dari nominal yang ini akhirnya saya tolak ya. Ini mungkin kamu lebih butuh lah, jadi saya tidak butuh. Jadi tapi dengan lapang dada, saya tidak marah, saya tidak benci, saya tidak dendam. Dan si pembeli itu bilang, oh ya udah lupakan, nanti saya kasih bisnis yang lebih besar. Ya benar ya, ini tujuannya mungkin kalau pada saat itu saya dapat uang itu, saya tidak punya rich farmer ini, mungkin uang itu habis untuk sesuatu yang lain yang belum terplanning pada saat itu. Rich farmer ini sudah terplanning. Jadi ketika ini dibangun, saya ada transaksi, uangnya langsung masuk ke sini. Gitu. Inilah saya bilang, saya mendapatkan hal yang saya butuhkan. RK tahu kebutuhan saya. Kalau pada saat itu saya dikasih, mungkin ya uangnya habis tidak karuan. Dan ini karena ide itu belum muncul. Pada saatu belum muncul idenya gitu. Kebutuhannya belum muncul. Belum. Jadi saya buat kebutuhan dulu, baru nanti pasti akan ada itu. Tapi untuk tahun ini kayaknya kebutuhannya sudah masuk ke sini semua. Jadi tahun depan kita perlu planning lagi yang lain. Jadi untuk teman-teman yang baru, termasuk yang belum mendapatkan tes, ya harus naik kendaraan dulu. Harus naik kendaraan dengan rutin, naik kendaraan mencari tujuannya, pasnya di mana tujuannya. Begitu Pak Jur ya. Betul. Nah, mungkin ada menurut Pak Jur penjelasan yang seperti jelaskan Pak Gede dan saya, bahwa meditasi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah hasilnya kan gitu Pak. Menurut jenengan gimana? Menurut Pak Jur, ilmunya Pak Jur lah intinya. Saya sangat setuju sekali. Jadi RK ini kita anggap sebagai mobil itu. Nah, ketika kita ber-RK, kita perlu lakukan aja dulu RK ini. Nanti tenang pasti, sehat pasti, keajaiban pasti kan, kan hasilnya itu kan. Nah, ketika kita sudah apa yang sampaikan Mas Guru, sudah ketemu dengan bisnisnya, ya kita kan tidak terikat lagi dengan mobil ini. Sama seperti meditasi ini. Kan banyak orang kan laku meditasi ini kan berbeda-beda. Sekian ratus ribu cara. Bahkan ada yang bilang ya meditasi ya inilah tujuan hidup, meditasi harus meditasi itu sampai tua kan gitu kan. Padahal meditasi bukan tujuan, sebuah metode itu. Kalau meditasi itu menurut saya itu kan hanya bervisualisasi sesungguhnya. Tapi sesungguhnya inti daripada meditasi itu kan samadhi. Samadhi itu kan keheningan. Keheningan ini sama dengan ketenangan. Ketika sudah hening dan tenang, otomatis hasil itu pasti datang. Tidak perlu dicari, hasil itu pasti datang. Kalau itu sudah kita temukan begitu. Betul. Dan meditasi ini, apakah meditasi ini ya tidak terikat lagi ke meditasi ini kan. Kalau kita sudah tahu hening tis itu udah gitu. Ya, kalau sudah tahu tesnya Pak, sambil ngopi di sini sendiri melihat sana, udah kan gitu kan. Karena udah tahu tesnya sendiri kan gitu kan. Ya sama yang diceritakan Pak Gede tadi. RK itu hanya pintu. Betul. Gitu loh. Betul. Hanya pintu kan. Dan harus tahu, harus dilakukan pintu ini, pintu mana yang kita cari kan. Banyak orang yang punya cara pintu ini A, B, C, D pintu. Tapi kalau menurut saya, karena saya sudah ikut RK, jadi ikut pelatihan-pelatihan yang lain juga, hanya RK ini saya anggap cocok buat saya gitu. Jadi saya anggap itulah pintu gerbang saya menuju mendapat hasilnya tadi. Iya.
Gitu Mas Guru. Jadi terima kasih Mas Guru atas Siap. pencerahan ini. Cuma Siap. kalau tidak ketemu dengan Mas Gede yang mengajak saya ke Mas Guru, saya juga tidak tahu pintunya. Iya. Saya diam aja di depan. Ini pintu apa? Saya masih toleh ini. Masuk, saya juga gimana ya? Takut kejebak gitu. Nggak bisa keluar lagi gitu. Ternyata RK ini pintu yang sangat sangat gampang dan mudah sekali. Betul. Tidak ribet. Ini yang saya sering mendapatkan cat japri dari teman-teman dulu, Mas, saya sudah 41 hari tetapi toko saya tidak ada perubahan dan lain-lain. Nah, itulah yang termasuk yang salah tujuan tadi. Saya menjawabnya bagaimana? Mindsetnya dirubah dan doanya dirubah. Doa, harapan, cita-cita itu jangan diharap-harap. Kalau diharap-harap jatuhnya tidak ikhlas, tidak mungkin terjadi. Ya, betul. Namanya saja sudah relax loh Pak. Ya. Relax coincident. Ya. Kalau sudah tenang, santai, bahagia, coincident ujuk-ujuk. Ya, relax coincident miracle harusnya namanya sama gitu. Miracle. Ujuk-ujuk datang keajaibannya kan gitu Pak. Kan gitu harusnya. Cuman miracle ini saya tidak diikutkan supaya tidak terpaku dengan akhirnya apa? Mengharapkan keajaiban aja nggak mau bekerja Pak, Ya, gitu loh betul. Mas. Hanya relax coincident. Jadi melakukan apapun, salah satunya ber-RK itu harus benar-benar ya relax. Doa itu hanya butuh dimasukkan saja. Hanya butuh ditancapkan dalam-dalam, diinjeksi alam bawah sadar, ya bukan di sebuah namanya. Diharap-harap. Kalau saya memaknai itu begini, seperti saya baca buku ya, ada komik atau apapun itu, saya baca buku ini, tapi saya lupakan. Ketika nanti ada yang terhubung dengan yang saya baca, ini akan connect ke dalam diri saya. Betul. Saya doa itu agak begitu. Jadi saya berafirmasi dalam Afirmasi, visualisasi saya, nanti setelah itu lupakan. Betul. Karena dia sudah ada di sini gitu loh. Lupakan, tidak usah diingat kapan terjadinya, tidak usah. Biarin aja. Kalau diingat-ingat Pak Jero, akhirnya apa? Yang sudah turun ke mental block sini, ke otak dasar, dia akan naik lagi ke otak pikiran. Iya. Kok nggak jadi-jadi ya? Kok nggak jadi-jadi ya? Akhirnya apa? Banyak penafsiran di sini. Iya. Akhirnya banyak penafsiran, lupa kalau yang harus diperbaiki adalah diri sendiri. Akhirnya menyalahkan Orang lain. pihak luar yang lain. Itu yang terjadi teman-teman. Nah, begitu Pak ya? Ya. Memang harus dioncai loh ya, harus dikupas loh RK itu, harus di apapun itu sih. Mungkin ada pesan dari Pak Gede? Saya kira para peserta RK kan juga bukan orang-orang yang sembarangan ya. Peserta RK itu orang-orang terpilih dari Tuhan. Seperti apapun Anda berusaha ikut RK, bila belum waktunya, banyak uang, banyak apa, Anda tidak akan mampu. Ini saya percaya ini yang terpilih, dan mereka tahu kapan Anda dipilih untuk ikut RK. Jadi tidak serta-merta ketika Anda punya dana langsung menghubungi tim Langsung daftar. langsung daftar, langsung dapat, enggak. Saya percaya bahwa semua yang terjadi yang ada hubungannya dengan RK itu terpilih. Jadi berbahagialah Anda yang terpilih ikut RK, dan jangan sia-siakan. Lakukan saja tanpa menghitung apa yang Anda sudah lakukan, dan percayalah bahwa semua akan terjadi sesuai dengan kemauan alam, bukan kemauan diri sendiri. Gitu. Kalau kemauan alam itulah kebutuhan. Itu Pak, ya? kebutuhan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gede. Ini sebuah pencerahan yang luar biasa. Akhirnya Pak Gede jadi artisnya RK ya. Banyak dicari di luar sana Pak. Dan gini Pak, menurut orang-orang yang bisa dekat dengan saya itu cuma Pak D katanya. Padahal saya itu berusaha mendekat loh Pak kepada teman-teman itu. Saya nggak pakai pakaian yang tapi orang-orang yang mindsetnya orang-orang yang bisa. Kemarin ketika dikirimin itu Pak, dikirimin foto-foto kita dalam mobil itu, semuanya pada japri, wah enak ya Pak Gede bisa dekat dengan semuanya teman-teman bisa. Saya tidak ada gap. Monggo silahkan kita bareng-bareng. Ya apalagi nanti Desember kita akan ketemu bersama, banyak sharing ilmu dan lain-lain. Saya tunggu Desember. Saya tunggu bulan Desember semuanya. Kita nanti sharing sarasehan sampai malam.
Yang pasti kopi, telo goreng banyak di sini. Rich farmer, telo goreng. Bukan crazy rich loh. Kalau crazy itu adalah Orang kaya gila. Orang kaya gila, berarti kalau sudah kaya gila. Tapi banyak kejadiannya, Iya. akhirnya uangnya hilang Hilang. gila kan? Kan gila. Yang benar adalah Rich farmer. Rich farmer. Petani kaya. Jelas. Pemilihan kata-kata yang luar biasa hebat ya. Oke, itu teman-teman, terima kasih Pak Jero sudah mampir di channel kita, Pak Ya, Gede, terima kasih. memberikan pencerahan lagi kepada teman-teman di luar sana ya, dengan harapan teman-teman mampu mengoncei, mengupas hakikatnya RK, bukan syariatnya RK, tapi hakikatnya RK untuk menemukan makrifatnya ber-RK. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu.